Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Habib Bawafi selaku Ketua Stid Al-Muslihun Telogo Blitar, dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan di dalam memahami agama Islam. Pertama, Islam dan sasaran pendekatan studi agama. Kata Islam berasal dari salima yang artinya selamat. Islam secara bahasa berarti kedamaian sentosa. Dalam istilah syar'i, Islam berarti berserah diri, tunduk, patuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa paksaan dari suatu apapun. Islam menerima segala perintah dan larangan Allah SWT yang diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi. Secara istilah, Islam adalah jalan hidup atau way of life, satu-satunya yang paling selamat mengantarkan manusia sampai tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral. Studi ini mengkaji baik dari segala segi asal-usul sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar agama. Objek kajian ilmu agama adalah semua agama, baik agama masa lalu maupun agama masa sekarang. Akan tetapi, untuk keberlangsungan sebuah ilmu studi agama memerlukan beberapa metodologi untuk memahami sebuah agama. Studi agama memiliki beberapa metodologi meliputi teologi atau pengetahuan tentang ketuhanan, historis atau sejarah, fenomenologis atau pengembangan kesadaran dan pengenalan diri, sosiologis atau ilmu tentang kehidupan sosial, antropologi atau ilmu tentang seluk-beluk yang berasal dari manusia, dan psikologis atau ilmu tentang kejiwaan. Tujuan studi agama ini yaitu mampu memberikan dasar agama yang dapat dijadikan dasar agar para mereka tidak terjebak dalam diskriminatif dalam studi dan praktik dakwah Islam. Tujuan-tujuan ini memiliki 3 sasaran pendekatan studi agama, meliputi 1. Islam sebagai sasaran studi doktrinal. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris doktrin yang berarti ajaran. Ini berarti dalam studi doktrinal kali yang dimaksud adalah studi tentang ajaran Islam atau dari sisi teori-teori yang dikemukakan oleh Islam. Yang kedua, Islam sebagai sasaran sosial. Menurut M. Atok Muzar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumpu pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat. Tetapi menurutnya sosiologi sekarang ini mempelajari bukan masalah timbal balik itu, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, Islam sebagai sasaran kebudayaan, yang merupakan sesuatu yang dikonstruksikan yang mencakup keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan sebagai pedoman. Diyakini kebenarannya untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi serta mendorong terjadinya tindakan-tindakan. Konsep kebudayaan yang mensyaratkan adanya hubungan antara keyakinan dengan perilaku manusia dan alam dan individu dengan masyarakat. Yang B, pendekatan teologi normatif. Teologi ini berasal dari kata theos dan ologi yang kemudian dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi teologi atau teologi dalam bahasa Inggris ologi yang berasal dari akar kata Yunani logos yang memiliki arti percakapan, pengkajian, dan penelitian atau struktur rasional yang dapat dipahami melalui pembicaraan dan pemikiran manusia. Sedangkan theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan yang berkenaan dengan
Tuhan atau sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Jadi, teologi dalam bahasa Yunani berarti penelitian rasional tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang berkaitan dengan upaya manusia untuk selalu berada dalam norma yang berlaku di masyarakat. Pendekatan normatif dalam studi Islam adalah pendekatan yang luas karena berkaitan dengan seluruh sumber ajaran Islam dan cabang-cabang ilmu yang ada di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif merupakan pendekatan studi Islam yang sifatnya bersumber dari dalil-dalil syar'i yang merupakan usul ad-din. Nah, teologi adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan. Teologi ini merupakan sesuatu yang dijadikan dasar dalam agama. Dari berbagai pendekatan teologis yang ada, pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologis normatif dalam Islam dapat menguatkan pemahaman mengenai keagamaan yang dimiliki seseorang, sehingga seorang muslim tersebut dapat menghindarkan dari sikap fanatisme keagamaan dan sikap intoleran melalui klasifikasi berikut. Yang pertama ada klasifikasi pendekatan teologis. Klasifikasi pendekatan teologis secara khusus seperti yang dikutip dalam buku studi Islam Era Society menurut Mahmud mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, teologis apologetis. Teologis apologetis adalah seorang pengkaji menjadikan agama lain sebagai objek kajian yang menjadikan agama yang dianutnya sebagai ukuran penelitian dalam penilaiannya. Setelah menemukan perbandingan agama, maka agama lain yang dijadikan penelitian direndahkan dengan tujuan memperkokoh agama yang dianutnya. Yang B, teologis dialogis. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dalam setiap agama, sehingga setiap agama saling menghargai dan mengakui keberadaannya. Jadi, teologis dialogis ini sangat bertolak belakang dengan teologis apologetis. Yang C, teologis konvergensi. Pendekatan ini hanya fokus pada kesamaan intisari dalam setiap agama yang tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang kedua, klasifikasi pendekatan normatif. Arif mengutip pendapat Adams mengungkapkan bahwa terdapat 3 jenis pendekatan normatif yang ada. Yang pertama, ada pendekatan misionaris tradisional. Nah, pendekatan ini merupakan gerakan pendekatan yang dilakukan oleh misionaris Kristen yang bertujuan untuk memasukkan manusia ke dalam agama mereka, utamanya di negara-negara Asia dan di Afrika. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berbaur dalam aktivitas dan akulturasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini mengedepankan hubungan yang hangat dan harmonis dengan masyarakat setempat. Yang B, pendekatan apologetik. Pendekatan apologetik menggunakan kekuatan doktrin keagamaan dan cenderung kembali pada warisan klasik dalam studi Islam. Kekurangan yang terdapat dalam pendekatan ini adalah dengan menghilangkan sisi ilmiah dan rasionalitas ilmu pengetahuan. Yang C, pendekatan irenik atau secara damai. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bersifat lebih terbuka terhadap agama. Dalam pendekatan ini dapat membangun hubungan yang baik dan langkah yang paling tepat terhadap agama. Nah, dalam suatu pendekatan pasti memiliki kelebihan pula dan kekurangan. Seperti kelebihan dan teologis normatif. Kelebihannya adalah memiliki loyalitas yang kuat terhadap agama serta berpegang teguh
pada tuntunan agama, memandang agamanya benar tanpa meremehkan agama yang lain. Selain itu juga bersikap hati-hati dalam setiap aktivitasnya agar tidak keluar dari syariat agama. Sedangkan kekurangannya adalah cenderung pada sikap tertutup karena berpegang pada keyakinan mutlak atau fanatik dan intoleran. Sikap ini tidak mengakui kebenaran pada pihak lain. Kemudian yang C, pendekatan filologi. Dalam KBBI, filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa, sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan yang tertulis. Jadi pendekatan filologi ini yaitu sudut pandang suatu masalah yang dikaji berupa teks atau tulisan yang menurut Az-Zamakhsyari sebagaimana yang dikutip dalam Nabilah Lubis mengungkapkan kegiatan filologi sebagai tahqiq al-kutub berfungsi untuk memberikan koreksi suatu teks tersebut sehingga akan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pendekatan filologi dapat dibagi menjadi 3 pendekatan yang meliputi 1. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran adalah metode tafsir yang merupakan metode tertua dalam pengkajian agama. Yang sesuai dengan namanya, tafsir berarti menjelaskan pemahaman perincian atas kitab suci sehingga dapat dipahami sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, pendekatan filologi terhadap hadis. Nah, memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting ajaran Islam setelah Al-Quran pasti memerlukan telaah kritis, utuh, dan menyeluruh. Maka kajian yang akan terfokus pada matan, sanad, dan perawi dari hadis tersebut. Yang ketiga, pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab. Pada mulanya, pendekatan ini hanya dipahami sebagai metode untuk menafsirkan teks-teks yang terdapat dalam karya sastra, kitab suci, tetapi kemudian penggunaan pendekatan ini sebagai metode penafsiran semakin luas dan berkembang, baik dalam cara analisisnya maupun objek kajiannya. Dalam usaha mendapatkan pemahaman menafsirkan naskah-naskah lama dibutuhkan pengetahuan dan kecukupan referensi yang memadai. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan penyadaran terhadap pentingnya pendekatan filologi dalam studi Islam. Yang D, pendekatan studi hukum. Dalam istilah agama Islam, hukum disebut dengan syariat dan fikih dalam sehari-hari lebih merujuk kepada norma hukum. Di antara ciri hukum ditegakkan dengan dukungan kekuasaan dan karena itu bersifat memaksa. Namun, dalam pemakaian teori syariah lebih merujuk kepada norma-norma Islam. Sedangkan fikih adalah suatu hukum yang mengatur hukum yang digunakan dalam sehari-hari. Jadi, pendekatan studi hukum dalam studi Islam dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak terjerumus dan tetap berada pada tuntunan agama, tetapi tetap bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Hal ini menjadi sumber yang absah sebagai hukum Islam. Yang terakhir, pendekatan antropologis. Nah, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia. Dalam KBBI, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Kajian antropologi dalam studi Islam dilakukan dengan upaya untuk memahami gejala-gejala keagamaan dengan melihat berbagai praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Tindakan ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk melihat dan memperkuat posisi agama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendekatan antropologis merupakan sudut pandang atau cara melihat atau paradigma memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan
kebudayaan dari gejala yang dikaji tersebut sebagai acuan dalam melihat, memperlakukan, dan menelitinya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan antropologi dalam studi Islam. Kelebihan pendekatan antropologi yaitu adalah memiliki corak yang deskriptif dengan pematangan langsung sehingga peneliti mengetahui bagaimana sebenarnya praktik keberagaman lokal praktis atau praktik yang nyata terjadi di suatu tempat. Dengan antropologi kita dapat memahami berbagai corak dan perilaku manusia berdasarkan keberagaman yang dilakukannya. Sedangkan kekurangannya yaitu adalah tidak membahas fungsi agama bagi manusia, tetapi membahas isi unsur-unsur pembentuk dalam agama, dan itu berkaitan dengan manusia dan kebudayaannya. Nah, dalam kehidupan terjadi perubahan budaya yang sangat cepat sehingga kita harus teliti dan update dalam mengamatinya. Sehingga dalam praktiknya jika tidak cermat, maka akan susah membedakan antara agama dan budaya. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.